karena ini adalah pertentangan dari dua negara yang besar, sejarahnya akan jadi dua gitu. Oke. Yang versi barat akan versi barat, yang versi Rusia akan versi Rusia. Mm-mm. Berbeda dengan sejarah-sejarah yang kita tahu di masa lalu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di episode kedua podcast Pion Putih. Saya bersama lagi kembali dengan Pak Heno, di mana kita akan ngobrol seru banget topiknya hari ini. Tentang apa, Pak? Tentang berita yang rame, Rusia dan Ukraina. Iya, yang lagi hot banget nih sekarang. Lagi hot banget. Iya Iya, betul ya. Biar ada rumor-rumor Zelensky seperti biasa mengangkat-ngangkat katanya Rusia sudah siap menggunakan senjata kimia. wih, iya Apakah benar. betul? Kemarin juga saya dapat report katanya Ukraina intelligence-nya udah bikin report bahwa Zelensky udah dicoba Rusia udah coba assassinate Zelensky berapa kali katanya. Wih, udah kayak film-film Ya, James Bond gitu. iya cuman aduh gimana ya. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia itu kan dikasih pesan katanya ya kalau nggak salah tuh dari pemerintah. Mm-mm. Jangan memperkeruh suasana, katanya kan Oh, betul nggak? iya, iya. Eh, Mm-mm. Boleh aja punya pendapat, tapi jangan memperkeruh suasana karena itu kan konflik di luar gitu ya, Iya. nggak seharusnya kita ikutan ribut. Eh, ya, tapi kan ini kan podcast kali ini ya podcast kita hanya untuk membahas eh, dari segi eh, akademik atau dari fakta-fakta sejarah Mm-mm. gitu ya, Iya, dan secara juga faktual jadinya. sebagai iya dan juga sebagai ya tempat ngobrol aja gitu. Iya, betul. Betul, betul. Bukan cobain bikin makin parah atau gimana, enggak lah. Betul, betul. Tidak ada maksud ke arah sana, Iya. tidak ada keinginan ke arah sana, hanya Mm. hanya membahas kayak lagi di warung kopi aja gitu ya. Iya, betul. Oke. Itu kemarin tuh mulai ya tanggal hampir pas sebulan lalu ya. At the time of this recording, hampir pas sebulan lalu kayaknya. Tanggal 24 bukan Iya, sih ya? 24. sekitar sekitar tanggal segitu lah ya, sudah Mm-mm. mulai ya. Mm-mm. Eh, tapi kan sebenarnya ini ramenya itu udah dari mulainya itu sebenarnya udah dari jauh-jauh hari. Mm-mm. Bahkan kan kalau kalau berdasarkan mainstream media, the so-called quote unquote aneksasi dari Crimea itu mulai yang waktu itu adalah bagian dari Ukraine itu 2014 kan. Iya, iya. Awalnya dari situ Mm-mm. waktu waktu Yanukovych diturunkan kan. Iya. Apa pergi Mm-mm. meninggalkan Ukraine. Kabur ke Rusia Gitu. ya katanya. Iya, kalau nggak salah kabur ke Rusia apa ke Polandia ya, lupa Mm. deh. Iya. Ya pokoknya meninggalkan negara itu aja kan. Mm-mm. Iya. Cuman yang Banyak protes. Cuman yang parah-parahnya sekarang itu baru bulan lalu mulainya. Saya ingat itu hari Kamis kok nggak salah. Pagi-pagi kan Hmm. itu dari tanggal 21, 22-nya udah mulai ada berita-berita gitu kan. Ini kira-kira gimana nih Nah, si tank baja udah ngelilingi sekitar border, terus habis itu pasukan udah mulai banyak. Tiba-tiba subuh-subuh saya ingat tuh. Jam berapa ya? Jam 5-an gitu nggak salah. Tiba-tiba si HP saya bunyi. Kan saya ada pakai yang buat berita Jerman gitu. Tiba-tiba headline-nya hmm. serangan sudah dimulai di Ukraina gitu. Waduh, langsung gitu. Mau tidur lagi juga susah. Itu kan tarik ulur kan. Iya. Mm. Eh, Kalau nggak salah waktu itu, kalau saya nggak salah ingat Rusia udah deploy pasukannya di perbatasan kan, di border kan. Mm, mm, mm. Terus
waktu itu Zelensky yang mulai ngomong duluan kan. Mm-mm. Iya. Oh, tolong ini itu apa segala macam. Ya intinya mengemukakan sikap lah gitu kan. Mm-mm. Terus kalau nggak salah dari NATO juga udah mulai ini kan, terutama Amerika kan. Mm-mm. Biden ya waktu itu udah mulai ngomong ngancem-ngancem. Terus tiba-tiba Rusia menarik pasukan, saya ingat loh. Mm. Ya kan, Rusia wah lu menarik pasukan. Iya. Jadi lo ngikutin tuh kalau nggak salah. Kalau di Indonesia itu siangnya kalau nggak salah. Siangnya apa malam, beda sehari kalau nggak salah ya. Mm. Mm. Ditarik pasukan, terus tiba-tiba eh, kan kalau nggak salah dikasih waktu berapa hari tuh, Iya. 2 hari kalau nggak salah ya. Kalau nggak ditarik pasukan, perang kita kan gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Ditarik pasukan, terus tiba-tiba ada berita Rusia mendukung milisi eh, apa eh, Donetsk dan Luhansk ya kalau nggak Iya, salah ya. Donetsk dan Donetsk Luhansk. Mm-mm. eh, untuk membebaskan diri dari Ukraina karena Mm-mm. dua dua wilayah itu adalah wilayah yang apa bukan dikuasai, ditempati mayoritas warganya adalah warga yang berbahasa Rusia atau Mm-mm. bersuku bangsa Rusia gitu kan, Iya. yang selama ini di katanya diopres Mm-mm. Iya, iya. oleh militer Ukraine gitu Iya, kan. iya, betul. Bentar, saya juga ini ada nih. Saya udah tulis persis kata-kata ya si Putin, cuman ya udah di translate ke bahasa Inggris, translate juga ke bahasa Indonesia sama saya sendiri. Dia bilang kan di Ya, sini nih, ya. di pidatonya ini, special military operationnya itu, dia bilang apa memberi perlindungan bagi mereka yang dilecehkan dan menjadi korban genosida dari pemerintahan Kiev, serta melakukan demilitarisasi dan denasifikasi Ukraina katanya. Nah, Hmm. itu eh ini kita berusaha netral ya, karena kita Hmm. kan Indonesia, kita nggak ada Ya. hubungan juga. Hmm. Cuman mungkin eh, teman-teman perlu tahu ada beberapa, ya seperti yang kita bahas di episode pertama, yang namanya sejarah itu selalu punya lebih dari satu perspektif, Hmm. Ya, ya kan? betul. Hmm. Menurut Ukraina begini, menurut NATO begini, Rusia juga punya penjelasan sendiri gitu. Ya, ya. Hmm. Mana yang betul kita nggak tahu, Hmm. Tiap orang punya punya versi sendiri-sendiri. Hmm. Rusia selalu bilang bahwa eh, Ukraina itu, terutama Zelensky-nya adalah ini neonazi kan, Ya, ya, neonazi. Hmm. ya, neonazi gitu. Bahkan ada beberapa beberapa foto-foto yang katanya di mall-mall Ukraine itu ada pampang bendera Nazi. Hmm. Swastika Apakah itu betul ya? maksudnya. Saya juga nggak tahu. Ya, swastika itu. Hmm. Nah, em, terus karena dari Ukraine dibilang bahwa memang Rusia, dan dari versi NATO ya, Rusia memang dari sejak lama selalu pengen aneks Ukraine kan. Ya, ya. Rusia itu ngerasa bahwa Ukraine itu adalah, dan memang betul Ukraine itu dulu adalah bagian dari Soviet kan. Hmm. Hmm. Ya. Cuman So, mungkin yang saya mau ambil tarik gitu ya Pak. Eh, Coba lihatnya itu yang saya pikirin gitu. Maksudnya untuk si Putin bilang dengan jelas bahwa ini adalah sebuah apa eh, memberi perlindungan bagi yang menjadi korban genosida gitu dan juga serta melakukan demilitarisasi dan denasifikasi gitu. Untuk bilang ya, mereka neonazi gitu ya. Tapi kan itu kan term yang sangat spesifik kan untuk bilang betul, satu betul, grup betul, itu Nazi gitu. Nazi kan itu dapatnya betul. dari National Sosialismus dari ya partai Jerman pada zaman Perang Dunia II dan sebelumnya gitu. Dan itu kan Ya, sebenarnya ya kita nggak bisa sembarangan atribusiin ke kelompok manapun gitu, ya kan? betul. Untuk bilang, Itu Nazi itu sama
bobotnya dengan kalau di Indonesia itu PKI. Mm-mm, mm-mm. Iya, Ya, iya. Mm-mm. PKI di Indonesia, terutama untuk generasi-generasi yang lebih tua, itu seperti mendatang. Kalau kita nyebut PKI itu jadi sama kayak membawa trauma kan. Iya, 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 Bagi orang exactly. Eropa juga menyebut nama Nazi itu trauma mereka. Mm-mm, mm-mm. Apalagi di Jerman, Ray lebih tahu lah. Di sana Iya, sampai iya. ada monumennya apa segala macam kan. Mm-mm. Dan hampir di semua komunitas Yahudi di Eropa itu selalu punya museum Holocaust, selalu Iya, ada. iya. Di sini juga banyak banget. Ya, apalagi di sini. Iya kan? Mm-mm, Nah, sampai di Indonesia kemarin yang sempat ribut itu karena ada komunitas Yahudi di daerah Tondano kalau nggak salah. mm-mm, Mereka mau bikin museum itu gitu loh, mm. Iya, iya. ditolak sama Indonesia. Mm-mm. Tapi that's another thing lah. Iya, Eh, jadi bagi Putin untuk berani ngomong Nazi, sebenarnya pasti dia punya alasan tertentu sih. iya, iya. Cuman yang benar, Pak. Maksud saya itu gimana ya? Untuk bilang itu dinazify itu kan suatu hal yang a heavy claim gitu ya. Bilang itu kan Ya, suatu heavy claim karena ya kita tahu juga dari sejarah Perang Dunia II dan post World War II itu ada waktu di mana Uni Soviet itu mereka juga uh, help the West untuk dinazify Jerman kan dalam Nuremberg trials dan betul. lain-lain gitu. Dan jadi mungkin apa ya? Mungkin ada suatu implikasi bahwa untuk dinazify itu untuk di westernize gitu. Bukan di DI tapi DE ya di Ya, westernize. Jadi pada saat si Putin bilang itu suatu teori yang saya dapat dari eh, namanya Profesor Jason Stanley dari Profesor Yale. Dia bilang bahwa ya, mungkin jadi Nazi itu Uni Soviet apa samakan dengan West gitu, dengan Barat. Jadi untuk bilang denazify itu untuk stop westernization from coming to Russia gitu. Nah, jadi apa ya? It's a great claim karena it goes down to the roots of people who have trauma from the age of the Nazis gitu kan. Nah, ya, padahal pada saat ya kita lihat juga bahwa Zelensky sendiri keturunan orang Yahudi gitu kan. Untuk bilang dia ya, betul. participate dalam neonazisme itu kan jadi kayak sedikit apa ya kontradiktif gitu loh. Dan Ya, aneh. leluhurnya juga Karena, great grandfathernya atau grandfathernya juga kalau nggak salah meninggal dalam peperangan karena dia eh, menjadi korban Nazi gitu. Jadi itu suatu hal yang ya, sangat kelihatan propaganda gitu ya kalau bisa dibilang lah gitu. Mm-mm. kalau dari satu sisi memang kita berpikir seperti itu ya. Saya juga nggak ketemu nih kalau disebut neonazi. Betul, ya meskipun ini kan kita ngambil dari sumber-sumber media yang ada, kita nggak tahu aslinya seperti apa. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Disebutkan bahwa Zelensky ini adalah seorang keturunan Yahudi, Mm-mm. di Mm-mm. mana Nazi itu dulu kan kita tahu menyasarnya orang Yahudi, Mm-mm. antisemitis lah intinya kan begitu. Iya. Mm-mm. Nah, mana mungkin seorang Yahudi mau ngebunuhin orang Yahudi lagi kan intinya Iya. begitu. Iya. Kalau dengan pakai kata nazisme yang sesungguhnya gitu ya. Betul. Mm-mm. Ya, kalau pakai kata nazisme yang sesungguhnya. Betul. Tapi apakah denazifikasi itu equals dengan atau adalah kata lain daripada dewesternisasi? Mm. Nah, itu kata profesor itu sih ya. Iya. Mm-mm. Kalau pasti dia juga punya apa namanya Researchnya sendiri. eh, research ya, Mm-mm. research secara saintifik lah gitu ya. Mm-mm. Makanya dia punya data seperti itu, berani ngomong seperti itu kan. Mm-mm. Cuman kembali lagi, itu adalah versi Barat Mm-mm. di Iya. Yale kan. Iya. Mm-mm. Ya, eh, seperti kita tahu setelah berjalan beberapa hari ini kan keluar tuh reportnya bahkan dari Departemen Pertahanan Rusia kan mengeluarkan report Mm-mm. bahwa ternyata di Ukraina itu ada biolabs kan. Dengar Mm. nggak, Res? Enggak, belum. Dosa belum dengar itu. Ada biolabs katanya. Oke. Sampai dikeluarin tuh statement resmi dokumennya apa segala Mm-mm. macam.
sampai dibilang bahwa Ukraine itu ada biolabs yang ran by US. Oke, oke, ya. Nah, biolabs ini salah satunya adalah eh, apa mengadakan percobaan dengan beberapa jenis apa namanya penyakit yang gampang nular lah ya, Mm-mm, mm-mm, seperti kolera, terus yang saya baca tuh kolera, terus apalagi gitu. mm-mm, Eh, bahkan disinyalir mm-mm, bikin apa percobaan dengan eh, COVID. mm. Oke. Nah, gitu. Jadi kan, sedangkan US kan selama ini selalu menunjuk China yang bikin kan. Mm-mm, mm-mm. Ya. Ya, China yang bikin katanya COVID apa segala macam. Ini kan jadi istilahnya jadi entangled kan, bingung kan. Mm-mm, Rusia mm-mm, dekat sama China. eh Dalam tanda kutip Zelensky awalnya ya pengen dekat sama NATO, yang mm-mm. notabene adalah bawahannya. Ya kita iniin lah NATO, meskipun fakta pertahanan kita tahu lah bosnya siapa, Amerika kan gitu. Ya, ya. Mm-mm, Ini kan dekat ke sana gitu. mm-mm, Ini bilang denasifikasi, ini bilang wah kita tuh di annex gitu. Terus aja mm-mm. tiba-tiba yang ini bilang, yang Rusia bilang ini punya biolabs gitu. Terus China bilang tuh kan US, lu nunjuk-nunjuk gua ini sebenarnya punya lu. Iya, iya. Iya, sangat apa ya? Memang kompleks dengan geopolitik dunia ini. Geopolitik dunia Gak sangat-sangat bisa, kompleks. gak bisa gampang kita nuduh bahwa ini pasti salah gitu, ini pasti benar gitu. Jauh lebih susah sih. Betul. Yang bisa paling kita diskusikan dan ya coba ngobrolin dulu gitu. Betul. Mm, Meskipun nanti ini apa perang ini mungkin nanti berakhir mm, ya, dan pasti berakhir ya. mm, Eh, Maybe few years ahead gitu, ke depan kita akan lihat ke belakang bahwa kayaknya sih, karena ini adalah pertentangan dari dua negara yang besar, sejarahnya akan jadi dua gitu. Oke. Yang versi barat akan versi barat, yang versi Rusia akan versi Rusia. Mm, Berbeda dengan sejarah-sejarah yang kita tahu di masa lalu. Kenapa? Karena di masa lalu kan stream of information nggak sebebas sekarang iya, iya. gitu. Masa lalu itu mainstream media ya dikontrol oleh West. Mm, mm, Jadi selalu kita mendengarkan sejarah versi West, betul nggak? iya. Mm, Selalu seperti itu. Contoh yang Bapak pernah bahas di kelas dulu, mm, waktu ini pelajaran juga ya, teman-teman, waktu Amerika 2003 menyerang Irak. mm, Kan beberapa kali nyerang Irak tuh, iya. ya kan? Eh, Terakhir itu diserang Irak karena dibilang punya senjata biologis. Mm, Nah, Amerika eh, apa ya, mengajukan lah ke PBB untuk masuk ke Irak, ya mm, kan? Kalau menurut sejarahnya, lalu PBB nyuruh satu profesor, saya lupa ya, mimpin tim gitu ya, Dokter Hans siapa ya kalau nggak salah, datang ke sana ngecek gitu, mm, apakah benar Irak punya senjata biologis. Menurut reportnya, dia bilang tidak, Irak tidak punya senjata biologis. mm. Oke. Tapi toh pada faktanya Amerika tetap masuk ke Irak. Saddam Hussein diturunkan. Iya. Mm, Lalu dia mulai merangsak kemana, ke Libya dan so on dan so forth gitu. Terus mm, terjadi kekosongan kekuasaan. Lalu munculnya yang namanya ISIS ya. iya. ISIS itu kan basisnya di Irak juga, Irak dan Libya gitu, Mm, ya kan. Tapi tetap kalau berdasarkan sejarah yang kita tahu bahwa selalu dibilang bahwa Irak ini punya senjata biologis. mm, mm, Karena zaman itu stream of information-nya memang udah ada internet ya, udah mulai ada internet, tapi tidak semasif yang kita tahu sekarang. iya, iya. Di Tahun mana orang 2003 mah, iya. kita bisa bikin podcast apa segala macam kan. Mm,
setiap orang punya versinya. Dan kalau zaman dulu kayaknya mungkin sumber informasi yang kita tahu itu dari TV, Mm-mm. jarang-jarang dari internet kan, Iya, iya. dari koran gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau sekarang sumber informasi bukan hanya dari itu, bahkan dari uh, be it true or not gitu ya, tapi sosial media menjadi salah satu platform Iya. di mana Mm-mm. sejarah didiskusikan dengan bebas gitu, Mm-mm. Mm-mm. Iya. meskipun itu sejarah yang benar atau yang tidak gitu kan. Mm-mm. Jadi Iya, jadi ini kalau saya lihat pasti dua pihak ini akan kekeh dengan versinya sendiri. jadi nanti guru sejarah di berapa puluh tahun ke depan bakal lebih susah lagi dibanding Bapak. Lebih susah, tapi tetap kita pasti akan pegang kurikulum yang disediakan pemerintah. Itu Iya. udah pasti lah. Mm-mm. Ya, namanya kita ngajarin satu bangsa, ya harus punya satu satu komando kan. Mm-mm. Nggak mungkin istilahnya kita sebagai guru ngajar seenak-enaknya kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ngaca murid kita cilaka gitu. Iya. Oke, coba kita lanjut ya. Saya ada ini nih. Kan ini mulainya kita sebenarnya dari 2014 itu sudah mulai ada konflik kan sebenarnya ya di antara Rusia dan Ukraina ini. Kita tahu dari dulu emang Putin juga udah dengan apa dengan jelas mengutarakan bahwa dia mau kembali kepada zaman-zaman di mana Uni Soviet lebih buat dia lebih megah, lebih great, lebih powerful gitu kan. Dan Ya, pada saat 2014 kalau nggak salah itu di daerah Donbas ya, di area timurnya Ukraina berarti. Itu kan mulai ada uprising, mulai ada orang-orang yang nggak merasa content dengan tidak merasa puas dengan pemerintahan di Ukraina, di khususnya dekat itu yang kemarin apa eh, Luhansk dan Donetsk ya Dones. Donetsk. Heeh. Dan habis itu sempat juga 2014 yang mulai ada separatist groups ini, dan separatist groups ini mulai di backup oleh Rusia lawan Ukrainian troops dan back and forth sampai Agustus 2014, dan sampai akhirnya 2015 juga ya kita mulai ada Minsk Agreements kalau nggak salah. Dan Minsk Ya, Agreements ini kan sebenarnya di form setelah adanya Normandy Format ya Pak. Normandy Format ya, yang di mana ada beberapa negara termasuk Jerman, Prancis, dan Ukraina ya yang bersatu. Dan itu tuh yang membuat uh, Minsk Agreements ini, di mana saya kutip dari newssky.com ini, Minsk Agreements ini among other things dia mencoba untuk membuat adanya persetujuan gencatan senjata, pemulihan borders dari Ukraina, atau at least an attempt untuk uh, pulihkan borders di Ukraina. Jadi yang saya mau bikin itu ini suatu gambaran bahwa pada saat Normandy Format itu kan ya interestingly enough bahwa dulu itu kepala-kepala negaranya itu sangat berbeda dengan sekarang kan. Dulu itu ya. kansler Jermannya itu kanslerinnya itu Merkel, Angela Merkel. Terus Yang baru presiden step down kemarin ya, ya baru step down tahun kemarin. Terus habis itu tahun kemarin. eh, si presiden Prancisnya François Hollande, ya kan? Dan Ya, presiden Ukraina zaman itu pun si Petro Poroshenko. Nah, ini cuma teori gitu dari saya juga. Saya pikir it a coincidence gitu bahwa si Putin baru mulai attack lagi sekarang setelah Minsk Agreements tahun 2014. Pada saat ya negara-negara yang dulu bikin Normandy Format itu dan ya big powers di situ udah ganti semua kan. Scholz tiba-tiba naik di tahun 2021. Setelah 16 tahun ya, Angela Merkel jadi kanselerin Jerman, dia turun pensiun, dan yang naik sekarang Olaf Scholz. Uh, François Hollande diganti sama si siapa? Emmanuel Macron. Dan ya, Mas. sekarang presiden Ukraina pun udah ganti kan jadi si Zelensky gitu. Jelas. Jadi is it a coincidence gitu bahwa si Putin nunggu bahwa great powers ini, great leaders ini step down dan digantikan, baru dia juga berani untuk take a step against the West gitu. Gimana menurut Bapak?
Eh, kalau secara teoritik ya bisa aja seperti itu. Eh, Mm-mm. dia kan melihat bahwa ini adalah perjanjian dari negara-negara ini nih. Nah, kalau Mm-mm. si pemimpinnya udah turun ya berarti udah beres dong gitu kan ya. Mungkin, Ya mungkin, mungkin dia punya pikiran seperti itu gitu kan. mungkin. Ya Mm-mm. deal-dealnya kan ini. Cuman intinya adalah ini kan sebenarnya dipicunya begini. Karena Ukraine di bawah kepemimpinan Zelensky lebih condong ke barat kan seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Ya, kalau kita mau bahas ini sebenarnya kita harus lihat bahwa wilayah si Ukraine itu kan ada di tengah tuh. Mm-mm. Ya, kalau kita ngomong Eastern Europe, uh, posisinya si Ukraine ini kan mirip-mirip kayak Turki kan. Mm-mm. Turki itu ada bagian barat, ada bagian timur, ada bagian Ya. Eropanya, ada bagian Asianya kan begitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, sedangkan Ukraine ini it is the second largest country in Europe kan, after Mm-mm. Russia. Mm-mm. Gitu, Rusia pertama, Ukraine kedua, Mm-mm. dan posisinya ada di tengah. Mm-mm. Gitu. Kalau kita lihat dari petanya, dari Ukraine ke Moskow itu kan dekat sebenarnya, Ya. Mm-mm. Ya. ya kan. Jadi ini adalah satu apa namanya satu interestnya Putin sebenarnya Mm-mm. bahwa jangan sampai Ukraine ikut NATO. Mm-mm. Itu aja sebenarnya kalau yang saya lihat Mm-mm. keinginannya Putin. Mm-mm. Dan itu sebenarnya yang diminta sama Putin kan. Oke lah nggak masalah border apa segala macam. Tapi ini Ukraine jangan sampai masuk NATO kan Mm-mm. begitu. Mm-mm. Coba Ya mungkin kalau mungkin kita itu kasih penjelasan dulu kali ya sedikit mungkin background dari NATO. ya, Ya siapa tahu yang para pendengar ada juga yang baru take an interest di sejarah dan masih belum up to date dengan semua. Ini kan bisa juga. ya itu tuh sebenarnya goes way back ke Perang Dunia II, akhir Perang Dunia II, lalu Mm-mm. negara yang ditinggali sama Ray sekarang adalah negara yang salah satu jadi 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 saya. penyebab bukan maksudnya Ya, ya. ya, penyebab lah. Ya, ya, setelah The Red Army datang dari arah timur Mm-mm. dan the West, Inggris, Prancis, Amerika datang dari arah barat, mereka ketemu di tengah-tengah Berlin, terus tiba-tiba Stalin setelah perjanjian Potsdam ya, Ya. Mm. tiba-tiba bikin tembok, jebret, Mm. partisi kan, Ya. membagi Berlin Timur dan Berlin Barat. Ya. Nah, Berlin Timur diklaim dikuasai oleh Rusia. Waktu itu Rusia bilang, saya kan janjinya awalnya Rusia bilang saya hanya akan, sorry, bukan Rusia waktu itu, Soviet. Mm-mm. Soviet waktu itu bilang bahwa kita hanya akan membebaskan, Mm-mm. membantu kan intinya gitu ya. Ya. Mm-mm. Tapi setelah beres Perang Dunia Kedua, mereka bilangnya kita akan tetap di sini dulu sampai the remains of the Nazi Mm-mm. wipe off gitu kan. Ya. Mm-mm. Itu yang dibilang denazify itu kan sebenarnya. Sound similar kan Mm-mm. Ya. dengan yang sekarang gitu. Mm-mm. Kita akan tetap di sini. Tapi tiba-tiba bagian dari Berlin Timur dan ke arah timur, Mm-mm. ya jadi termasuk di sini Berlin ya, Ukraine, negara-negara di bawah Soviet dulu lah, itu dimasukin ke bawah Uni Soviet. Ya. Nah, mulai dari situlah terjadi yang namanya perang dingin Mm-mm. antara Amerika dengan Soviet. Intinya itu dulu dua ideologi yang berbeda. Ya. Yang komunis lawan apa ya kita bilang liberal kapitalis gitu ya Mm-mm. Oke, boleh. atau demokratis gitu. Ya, demokrasi. Nah, uh, dari situ mulai terjadi. Lalu Amerika bikin NATO, Mm-mm. North Atlantic Treaty Organization, Pakta Ya. Pertahanan Atlantik Utara kan. Tahun 49 ya? Ya, ya Mm-mm. negara-negara yang ada di sebelah utara Atlantik kan gitu. Ya. Nah, di Mm-mm. situ ada Amerika, ada Kanada, ada
ada Perancis, ada Jerman kan. Nah itu Dan yang menarik sih Pak menurut saya. Kan ya didirikan tahun 49 itu sengaja untuk lawan Soviet kan sebenarnya, untuk menandingi Soviet gitu. Dan pada yang besar saat sekali waktu ya, dan pada saat ya tembok Berlin jatuh gitu, tahun 91 ya. Tembok Berlin jatuh tuh. ya 91 ya. 91 ya. Pokoknya mulainya itu dari 89, 90, 91 kan. Mm-mm. Nah, gak lama setelah itu Jerman masuk kan ke si NATO ini, ya kan? Iya. Nah, kan pada saat 91 itu jatuh kan Soviet Union juga kan bubar gitu. Kenapa si bubar kan? Nah, kenapa kan purpose-nya NATO itu hanya untuk menandingi Soviet. Kenapa pada saat bubar nggak dimasukin aja kayak Jerman dimasukin gitu loh? Nah itu dia aneh juga sih sebenarnya. Kalau kalau saya lihat sih sebenarnya ini secara pribadi ya, NATO itu memang kan dipakai, dan isi dari NATO itu kan serangan terhadap satu anggota NATO adalah serangan terhadap seluruh anggota NATO kan begitu. Iya, betul. Mm-mm. Jadi kayak bikin geng nih Amerika. Mm-mm. Ya pokoknya lu sentuh anggota kita, ini loh apa masalah sama semua loh. Mm-mm. Termasuk sebenarnya kalau saya lihat ini kan berhubungan dengan uh, Truman's Doctrine kan. Mm-mm. Iya. Uh, Truman's Doctrine itu bagi yang mungkin nggak tahu, intinya adalah Amerika akan menyediakan dukungan dan bantuan Mm-mm. bagi pihak mana saja yang mau untuk apa ya membantu atau melawan penyebaran komunisme kan begitu. Iya. Mm-mm. Sosialis yang harus kita mengerti sebenarnya ini kan kalau kita ngomongin Perang Dunia II ya, Mm-mm. yang adalah background dari masalah NATO dengan Rusia ini. Uh, Waktu Perang Dunia II, waktu awal-awal menjelang dekat-dekat tahun 45, kalau kita tahu negara-negara Asia dan Afrika ini kan banyak yang interested in sosialis komunis. Iya. Mm-mm. Karena Karena katanya paham menarik. iya, karena Mm-mm. paham itu kan eh, sosialis komunis ini adalah paham yang berkembang dan Mm-mm. memberikan harapan Iya. bagi orang-orang dari golongan kecil. Karena Mm-mm. kita tahu itu mulainya kan dari Soviet itu artinya kaum buruh. Soviet Iya. itu kan artinya buruh. Mm-mm. Mm-mm. Dari orang-orang golongan kelas bawah yang merasa diopres, Mm-mm. lalu mereka tiba-tiba Rusia yang sebegitu besar tiba-tiba berubah jadi Soviet kan? Iya, iya. Emang karena Ya, ideologi Marxisme itu sangat menarik sebenarnya kan. sangat menarik. Mouth-watering gitu, sangat menarik. Ya mungkin nanti di masa depan mungkin ya kita bisa juga bikin episode tentang Politik kan? ideologi-ideologi ya. Kita ambil contoh dari sejarah Indonesia. Mm-mm. eh Bung Karno itu bukan seorang sosialis, bukan, tapi dia punya simpati ke pandangan politik ke arah sana, betul Mm-mm. nggak? Mm-mm. Bung Karno itu sangat dekat dengan Soviet waktu itu, Oke. ya, eh, punya persekutuan yang erat dengan eh, sampai ada tuh di videonya Nikita Khrushchev kan. Mm. Sampai kita tahu kan di Rusia ada masjid dan jalan namanya Soekarno kan. Mm-mm. Dengan Korea Utara juga dekat gitu. Terus kita tahu Bung Karno juga dekat dengan Fidel Castro, pemimpin Mm-mm. Kuba kan. Iya. Bahkan salah satu ikon resistance-nya Che Guevara kan pernah ke Indonesia Mm-mm. Iya, iya. gitu kan. Nah, tapi terus di Indonesia pun kita tahu ada yang namanya Nasakom, nasionalis agama komunis kan. Mm-mm. Terang-terangan Bung Karno bilang komunis punya tempat di sini gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Indonesia aja waktu itu sudah dalam tanda kutip punya simpati terhadap komunis. Mm-mm. Jadi Amerika juga udah alert nih kan. Waduh, di Asia Tenggara juga berkembang kan. Mm-mm. Belum Bahaya. Vietnam, betul nggak? Mm-mm. Iya, betul.
Vietnam Mm-mm. waktu itu. Kalau nggak salah Malaysia juga mulai, tapi udah keburu diredam gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Terus ada beberapa yang lain. Kita tahu Kamboja, ada Laos, Iya. Myanmar tuh kan. Nyebar banget itu. Mm-mm. Nyebar banget gitu. Mm-mm. Karena intinya gini lah, sosialis komunis itu adalah pandangan yang tumbuh di golongan orang-orang yang tertindas. Intinya Iya. gitu dulu. Iya. Dan karena itu appeal-nya sangat sangat menarik gitu. Iya, karena kan Dimana sama-sama dijajah waktu itu iya sama dan orang-orang Eropa Toko yang bikin nanti NATO kan. iya dan dimana kaum buruh ini itu sebenarnya kan ya lebih mendominasi kan lebih banyak gitu orangnya. Jadi appeal itu Betul. sangat menarik sih sosialis komunis ini. Betul. Mm-mm. Nah, mulai dari situ sebenarnya didirikan NATO. Mm-mm. Karena sebenarnya NATO ini jadi seperti pangkat pertahanan yang melindungi semua. Supaya juga membantu supaya si komunisme ini tidak menyebar. Ya, seperti kita tahu contoh kita bersinggungan dengan sejarah Indonesia dulu. Bung Karno kan pernah mau menyerukan Ganyang Malaysia kan, ingat nggak? Mm-mm. Iya. Dulu pernah ada Ganyang Malaysia. Kenapa? Karena waktu itu kalau nggak salah Inggris atau Amerika mau bikin pangkalan militer di Malaysia waktu itu. Mm-mm. Nah, cuman masalahnya Malaysia dan Singapura itu kan sudah jadi anggota Commonwealth, Mm-mm. Iya. yang berarti adalah sekutunya Inggris. Dan Mm-mm. Inggris adalah anggotanya NATO. Jadi kalau kita nyerang Malaysia dan Singapura, kita berhadapannya sama NATO. Kan? Iya, iya, Itu udah dipikirin gitu kan. iya. Nah, itulah mungkin salah satu penyebab kenapa Berlin sudah diruntuhkan, Soviet juga sudah runtuh, sudah bubar kan. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Rusia juga menarik diri kan. Mm-mm. Kan kalau menurut sejarahnya Rusia juga mengundurkan diri dari Soviet. Iya, iya. Zamannya Boris Yeltsin ya kalau nggak salah. Atau Gorbachev Yeltsin, itu. ya, Oke, Yeltsin. Gorbachev yang membubarkan, Mm-mm. tapi waktu itu yang menarik diri dari Soviet itu Yeltsin kalau nggak salah kan. Mm-mm. Oke. Yeltsin. Nah, terus ada beberapa yang lain kayak Yugoslavia keluar, Mm-mm. Ukraine juga keluar kan, Iya. dan segala macam. Nah, kenapa nggak dibubarin aja nih NATO? Buk- Bener nggak? Kalau menurut saya gitu ya Pak, kalau pikiran saya, ambil peribahasa itu gitu. Keep your friends close and your enemies closer. Kalau menurut saya gitu. Eh, Kenapa NATO pada saat udah tahu Soviet bubar, meskipun si alasan utamanya mereka untuk menandingi Soviet, lebih mending lu rangkul Soviet dong gitu. Jelas-jelas jadi ada satu pact keamanan di mana musuh lu yang paling terbesar pun, your biggest threat pun under your supervision gitu loh. Iya. Mm-mm. Dan itulah sebabnya kenapa Polandia udah jadi anggota NATO. Mm-mm. Dulu kan Polandia kalau nggak salah dia anggota Soviet juga kan, Mm-mm. Poland Mm-mm. Sempet ya? gitu. Sempat. Nah, eh itu Poland itu kan sebelah timurnya Jerman, Iya, iya. betul nggak? Sebelahan, deket banget Kanan. sama saya. Berapa jam nyampe Iya, kayaknya? sebelahan. Ya. Dan itu salah satu penyebab Perang Dunia II kan. Mm-mm. Iya, Mister, Mister itu kan menyerang Poland itu menyerang yang Poland. pertama dulu kan. Yang tiba-tiba banget itu kan? Tiba-tiba banget gitu kan. Tapi kita nggak boleh lupa, kalau belajar dari sejarah, Hitler itu menyerang ke arah timur lewat Ukraine, Hmm, oke. masuk ke Rusia Mm-mm. kan lewat Ukraine. Ya. Dulu dulu Napoleon masuk ke daerah Rusia Mm. karena beliau pengen menguasai Eropa juga lewat Ukraine. Iya, iya, betul. Nah, sebenarnya ada dua jalur kalau mau ke Ukraine, lewat Belarusia Mm-mm. atau lewat Ukraine. Sorry, Mm-mm. kalau mau ke Rusia lewat Belarusia atau lewat Ukraine. Mm-mm. Tapi Belarus ini kan lebih sedikit ke arah utara Mm-mm. dan topografinya itu lebih Lebih dingin. kayak pegunungan. Iya. Ya, pegunungan. Kalau Ukraine relatif flat, Mm-mm. tanahnya itu kan lebih datar. Jadi lebih gampang dilewati. Mm-mm. Bagi saya sangat masuk akal kenapa Putin teriak-teriak. Mm-mm. Jangan sampai Ukraine masuk NATO.
Gini Ray, kita bayangin, Ray punya musuh Mm-mm. tetangga seberang rumah, Mm-mm. ya tetangga seberang rumah. Musuh, bener-bener musuh nih, gitu. Yeah. Rumah kalian hanya dipisahkan oleh jalan, Mm-mm. jalan raya. Ya, kalau Mm-mm. di Indonesia mah ada gang lah ya. Kalau kalau di Eropa kayaknya nggak ada ya, kali ya gang. Nggak tahu, saya belum pernah lihat. Tapi karena Ray ini adalah orang Indonesia dan orang Bandung, pasti pernah ngalamin masuk gang. Yeah. Bayangin. Sekarang kalau misalkan rumah saya dengan rumah Ray, kita musuhan dan Mm-mm. rumah kita hanya dikuasai oleh dipisahkan oleh gang itu ya. Mm-mm. Terus tiba-tiba Pak RT yang punya gang itu ini bilang, eh, saya datang ke Pak RT-nya gini 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 segala macam. Akhirnya saya nge-claim Mm-mm. bahwa gang depan rumah Ray itu adalah milik saya, Mm-mm. Mm-mm. gitu ya. Nah, bahkan sampai masuk ke pekarangannya Ray. Mm. Ya pasti Ray juga ribut lah, Yeah. Yeah. betul nggak? Mm-mm. Nah, itulah sebenarnya yang dikhawatirkan. Saya mengerti banget. Itulah sebenarnya yang dikhawatirkan oleh Rusia. Mm-mm. Sekarang kalau tiba-tiba NATO Ukraine ikut NATO, terus tiba-tiba NATO bikin atau Amerika bikin pangkalan di situ, Mm-mm. apa nggak itu namanya ngajak perang? Yeah. Ya, Yeah. Mm-mm. Amerika bikin pangkalan pas di depan hidungnya Rusia loh. Mm-mm. Ini selangkah Mm-mm. lagi ke Moskow loh. Yeah. Yeah. Udah mendekat lagi ke Moskow. Iya, belum lagi kan kita tahu Amerika dari dulu juga kan udah simpen nuklir di Turki kan. Bukan Mm-mm. nuklir, sorry. Udah simpen misil di Turki kan. Mm-mm. Pangkalan gitu loh. Yeah. Sekarang kalau dia sampai bikin tempat misil di Ukraine, Mm-mm. kan enak. Amerika bilang, lu jangan macam-macam ya, gua mah jauh dari misil lo gitu. Gua akan pencet tombol dari sini, habis Moskow. Ya Putin pasti nggak mau lah. Mm-mm. Yeah. Yeah. Gitu. Sebenarnya dari 2014 yang di warning sama Putin kan gitu. Mm-mm. NATO, lu boleh aja ke semua, tapi ini jangan nih. Ini Mm-mm. soalnya pekarangan rumah gua gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Yeah. Yeah. Oke, mungkin in a sense lebih bisa dimasuk logika kan untuk dia bilang karena NATO, untuk NATO ini. Cuma kan ya Putin juga mengeluarkan lebih banyak apa alasan juga kan kenapa dia nyerang Ukraina ini. Ada yang dia bilang karena alasan agama, ada alasan etnis dan alasan bahasa juga gitu. Mungkin kita juga bisa diskusiin ya bagian-bagian itu. Itu itu kan sebenarnya kalau kita lihat betul di situ lebih banyak etnis yang berbahasa Rusia. Mm-mm. Ya. Ya, Mm-mm. betul. Dan itu alasan yang sama waktu Hitler memasuki daerah Poland kan. Ya pakai alasan lumayan Hitler mirip. bilang, iya memang di situ eh, kan memasuki Poland itu bukan langsung ke Poland ya, tapi ke, aduh saya lupa nama wilayahnya. Wilayah itu yang memang isinya itu banyak orang Jermannya, Iya, iya. kan gitu. Mm-mm. Nah, Hitler juga begitu gitu. Putin juga kan sama, Donetsk dan Luhansk itu kebanyakan etnis yang berbahasa Rusia. Tapi kalau kita lihat dari sejarah way back gitu ya, Mm-mm. Rusia dan Ukraine itu sebenarnya kan satu bangsa. Iya. Di zamannya, wah itu zamannya Middle Ages banget kan sebenarnya. Di, Tahun 800, tahun 800 itu Mm-mm. adalah pertama kali eh, apa yang akan jadi bangsa Rusia itu dimulai. Mm-mm. Ya, Iya. dari yang saya baca itu orang-orang di daerah sana memilih satu orang Viking waktu itu. Mm-mm. Jadi Viking loh ini pemimpin pertamanya. Mm-mm. Namanya Rurik Oke. untuk Mm-mm. jadi pemimpin mereka. Mm-mm. Dari Rurik inilah mereka menyebut nama mereka Rus. Mm. Jadi Rusia kan. Iya. Nah, Rurik ini punya anak pengganti namanya Vladimir the Great. Mm. Vladimir the Great itu mendirikan Kiev. Jadi Iya. Moskow belum ada tuh. Iya, itu belum. Mm-mm. Iya, Kiev. Kiev dari situlah mereka menyebut namanya Kievan Rus. Mm-mm. Iya.
betul. Jadi orang Rusia yang tinggal di Ukraine, di Mm-mm. Kiev gitu Mm-mm. kan. Nah, Itu lalu berarti pada nanti selanjutnya berarti Rusia dan Ukraina itu satu tanahnya di belum ada perbatasan kan zaman itu mah. belum ada perbatasan. Masih satu Nah, ya wak- tanah yang besar aja gitu. iya tanah yang besar kan. Mm-mm. Waktu itu yang lebih apa? Lebih punya peran itu daerah Novgorod. Jadi sebelah utaranya Moskow lah, Mm-mm. gitu ya. Moskow itu baru keluar Principalities of Moscow itu eh, baru muncul waktu kejadian namanya Tartar Yok, waktu Golden Horde dari Mongol, Serangan Mongol ya. Abad ya itu 13 ya kalau nggak salah. menguasai, ya abad 13, Mm-mm. 1200 sekian lah Mm-mm. pokoknya. Mm-mm. Bayangin, di sana udah ribut, di Mm-mm. Indonesia itu masih zaman Majapahit berarti waktu itu. Iya. Iya. Abad Ya kan? 13. Mm-mm. Nah, iya, di kita lagi rame-ramenya Majapahit tuh. Mm-mm. Di sana kejadiannya begitu. Jadi ini biar biar yang dengar juga, oh ternyata itu seru ya ternyata Mm. sejarah. Nah, waktu Mongol ke sana, pertama dipimpin oleh Batu Khan, udah bukan Genghis Khan lagi, Batu Mm-mm. Khan, diserang, keseluruhan Rusia itu diluluh lantakan, diambil, kecuali Novgorod, karena Novgorod waktu itu mau submit. Lalu nanti lama-lama muncul tuh Kiev, muncul Moskow, muncul. Jadi sampai nanti si Golden Horde-nya kan terpecah-pecah, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Uh, for your information aja, teman-teman, si Golden Horde ini adalah orang-orang Mongol Mm-mm. yang nanti akan disebut oleh orang-orang Eropa atau khususnya Rusia disebut bangsa Tartar. Bangsa Tartar ini nanti akan memeluk Islam, Mm. ya. Oke. Dan jadilah negara-negara yang kita kenal sekarang, Uzbekistan, Kazakhstan dan segala macam lah. Nah Iya. itu tuh orang-orang itu, Mm-mm. dan mereka masih masih se, serumpun dengan orang-orang yang nanti dari bangsa itu dia kan sudah memeluk Muslim, turun ke bawah dan mengalahkan Konstantinopel. Mm. Jadi itu masih serumpun dengan orang Turki loh, Mm-mm. gitu. Nah ini, nah, tapi kita bukan membahas itu, kita membahasnya ini nih, orang-orang Moskow itu. Nah, jadi sebenarnya Kiev dengan Moskow atau orang-orang Rusia, Ukraine itu sebenarnya masih satu. Iya. Memang memang ini makanya ada yang bilang ini, uh, Russia without Ukraine itu adalah sebuah pemerintahan. Mm-mm. Tapi Rusia dengan Ukraine Mm-mm. itu adalah sebuah empire, Mm. Iya, iya. gitu loh. Oke. Itu peribahasanya begitu. Jadi kalau kalau kita gabungin Rusia dengan Ukraine, itu adalah empire, dan memang empire yang dari zaman dulu gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, tapi yang menarik juga ya untuk kalau bukti paling gampangnya sih sebenarnya kalau kita lihat itu kan mata uangnya orang Ukraina pun mereka masih punya itu foto si Vladimir the Great itu di sana. Mm-mm. Dan ya maksudnya sebenarnya kan nama Volodymyr Zelensky dan Vladimir Putin itu Volodymyr dan Vladimirnya itu derived dari Vladimir the Great ini gitu loh. Oh, dari Masih sama, Vladimir, masih yang orang yang satu sama. Vladimir, yang satu Vladimir kan. Iya, Tapi mm-mm. sama Vladimir sebenarnya. Mm-mm. Iya, mm-mm. Jadi emang perdebatan antara sejarawan itu apakah bangsa Ukraina ini a part of a greater Russia gitu atau mereka itu sebenarnya completely different people gitu kan sebenarnya. Mm-mm. Uh, Kalau kita ngelihat dari konteks sejarah, mereka adalah satu bangsa yang sama. Iya, secara Mungkin suku etnis. yang berbeda, Mm-mm. Mm-mm. ya. Mungkin Mm-mm. secara suku yang berbeda. Karena sejak Vladimir membangun Kiev sebagai ibu kota, Mm-mm. orang Rus ini menyebut diri mereka Kievan Rus. Jadi Iya. kayak orang Rusia yang Kiev kan Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Iya, betul. Yang nanti akan jadi cikal bakal Ukraine gitu. Tapi Ukraine sendiri karena memang uh, letak dia yang di tengah, sudah mengalami banyak campur kan sebenarnya. Mm-mm. Ya, kalau berdasarkan sejarah itu udah back and forth tuh.
Prusia dulu pernah nyerang ke situ, Polandia, Lituania pernah nyerang ke situ kan, mm-mm. menguasai Kiev gitu, menguasai Ukraine. Jadi Ukraine itu emang udah dari dulu jadi rebutan karena posisi dia di tengah gitu, Iya, iya, strategis sih sebenarnya. Mm-mm. strategis gitu. Udah di tengah, lahan dia subur, terus topografinya relatif rata kan. Jadi Mm-mm. enak gitu. Mau keluar masuk dari Eropa Barat ke Eropa Timur lewat situ gitu. Iya, iya. Mm-mm. Gitu sih Oke. sebenarnya. Iya, terus berikutnya kan apa klaimnya Putin itu bahwa mereka itu satu agama kan sebenarnya. Dan menurut Ya, statistik juga kalau nggak salah sekitar 74% orang Ukraina pun sebenarnya Ortodoks Timur kan, Kristen Ortodoks Timur gitu. ya, Nah ya. ini juga menarik sih, karena Kristen Ortodoks Timur itu kan suatu bukan apa ya denominasi yang pecahnya udah lama banget kan sebenarnya dari Udah lama. Middle Ages juga berarti termasuknya. Dan Way back sebelum perpecahan dengan Protestan. Jauh. iya, Jadi mungkin iya, teman-teman yang tahunya Kristen itu cuma ada Katolik dan Protestan, mm-mm, di Indonesia kan kemarin sempat ribut tuh. mm-mm, Oh, ada katanya Kristen yang mirip-mirip dengan agama mayoritas ini kan gitu. mm-mm, Manjangin jenggot, sama-sama sholat gitu kan. mm-mm, Uh, enggak sebenarnya itu. Terus yang ceweknya pakai kerudung gitu ya. Kebetulan saya punya temen yang memang dulu saya waktu tahun sekitar 2009, 2010, beliau domisili di Tangerang. mm-mm, Uh, Beliau itu memang sudah Katolik Ortodoks mm, gitu, Katolik Ortodoks. mm-mm, Saya ingat tuh dulu ibadahnya itu di salah satu rumah, di rumah salah satu artis di Indonesia, mm, aktor lawas. mm, Kalau saya sebut namanya pasti tahu lah, cuman saya nggak tahu. Kalau saya sebut namanya nanti beliau nggak ini lagi nggak. Nah anaknya juga aktor, mm, anaknya juga aktor. Ya, beliau penganut Ortodoks. Gitu. mm-mm, Rumahnya dipakai ibadah. Jadi saya tahu sedikit-sedikit saya ngobrol, oh gimana sih Ortodoks tuh begini begitu begini begitu. Katolik Ortodoks itu split atau terpisah dari Katolik Roma yang kita kenal dengan peristiwa Great Schism. iya, mm-mm, The Great Schism. Great Schism, di mana Katolik Roma mengekskomunisi Mm-mm, Timur, iya, Timur mengekskomunisi Roma kan gitu mm-mm, kan. iya, iya, Ya, buat teman-teman yang Katolik mungkin bisa benerin saya, mm-mm, eh, tapi ekskomunisi itu jadi kayak oh kamu bukan anggota gereja lagi gitu, mm-mm. intinya begitu kira-kira. Dikeluarkan dari gereja. Mm-mm, Ya dikeluarkan dari gereja. mm-mm. Gitu. Nah ini kan saling mengekskomunisi karena beda pandangan gitu Iya, ya. dan zaman itu untuk mengekskomunikasi itu kan maksudnya a big deal gitu ya, bukan kayak zaman sekarang di Indonesia di mana cabang gereja dan denominasi udah banyak, udah lumayan banyak gitu. Di mana kalau keluar gereja kita bisa pilih-pilih gereja gitu kan. Minggu ini mau ke gereja Betul. mana, minggu depan mau ke gereja mana gitu. Cuman di zaman dulu itu kan ya gereja adanya gereja Katolik gitu. Satu gereja doang. Dan untuk diekskomunikasi dari satu gereja itu a big deal gitu karena ya karena berarti eh, nggak masuk dalam gereja yang am gitu. Mm, Iya betul. mm, Jadi apa? Kalau boleh saya put it this way gitu ya, kan gereja itu tubuh Kristus. mm, mm. Begitu kamu diekskomunisi, berarti kamu bukan lagi anggota tubuh Kristus, kan Iya, begitu iya. intinya. Mm, Jatuhnya kemana sih? mm, mm, Dengan kata lain, sedangkan uh, lagi diomongin begini, kalau dalam Kristenan itu kan kamu hanya bisa selamat waktu kamu percaya sama Tuhan Yesus, kan intinya begitu, iya. bersatu dengan Tuhan gitu kan. Mm, mm. Jadi seolah-olah ya udah lu mah gereja lu mah masuk neraka lah intinya. Iya, iya. Udah nggak diakuin lah gitu. Mm, mm. Udah nggak diakui gitu Iya. sama gereja yang menurut mereka am itu yang benar itu kan, Mm, mm, yang mm, mm. satu itu. Iya. Nah, sekarang jump forward ke jatuhnya Konstantinopel ya tahun 1453 kalau nggak salah. Dan di tahun itu 1453. dan menurut apa yang saya baca, apa yang saya dengar itu
Ada teori bahwa kebanyakan dari orang Rusia itu menganggap bahwa pusat kekristenan setelah dari Konstantinopel itu justru pindahnya ke Moskow gitu. Makanya Ortodoks Timur di Moskow kan sangat besar kan sebenarnya dari zaman-zamannya sepanjang sejarah gitu. Itu bahkan sampai Moskow itu disebut oleh Eropa Mm-mm. sebagai the third Rome, Iya. Mm-mm. Roma ketiga. Mm-mm. Kan Roma ke satu Roma, Roma Iya. keduanya tuh Konstantinopel. Mm-mm. Nah, ininya eh, Moskow itu atau ya Moskow disebut sebagai the third Rome Mm-mm. Iya. karena patriarknya kan pindah ke sana Mm-mm. Mm-mm. jadinya Nah, dan Katolik pada saat Ortodoks. dan pada saat ini itu jadi karena Kristen Ortodoks Timur itu ya, ya maksudnya saya juga bukan Kristen Ortodoks Timur dan saya tahu juga Bapak bukan Kristen Ortodoks Timur dan kita juga nggak ngerti kan sebenarnya hierarki gerejanya kayak gimana gitu. Cuman yang dari saya dapat research itu bahwa hierarkinya itu tetap ada satu pusat kan sebenarnya. Tetap ada ya kalau Katolik pusatnya di Vatikan gitu. Dan ini juga sebenarnya ada pusat gitu. Dan kalau nggak salah pusatnya itu di Istanbul, tetap di Istanbul. Menurut Profesor Nah, Frederick Kagan dari Yale juga. nah ini jadi kalau kalau dari yang saya tahu uh, uh, waktu itu ini kita harus mundur nih kalau Mm-mm. mau nih. Mm-mm. Jadi waktu itu pemimpin gereja itu kolektif, bukan satu, Mm-mm. tapi ada 5 gereja Mm-mm. jemaat yang besar. Itu Konstantinopel, terus Yerusalem, Mm-mm. terus Alexandria, Mm-mm. Mesir, Rome, Mm-mm. terus satu lagi, aduh saya lupa, ini satu lagi di mana ya? Ya itulah, pokoknya jadi ada 5 lah. Jadi Mm-mm. 5 patriark. Oke. Patriark ini, jadi kalau dari terminologi namanya itu patriark itu jadi kayak sama-sama domba, tapi domba yang pemimpinnya lah intinya Mm-mm. gitu. Jadi mereka nggak mengaku gembala loh. Mm-mm. Mm-mm. Gitu ya. Jadi sama-sama umat, tapi dia yang memimpin lah intinya begitu. Mm-mm. Kalau kita ngomong ke Great Schism waktu itu, kalau kita ngomongin sebenarnya kalau dari sejarahnya kan kekristenan itu mulainya di daerah uh, uh, Israel ya, Mm-mm. Yerusalem lah lebih ininya lah gitu kan. Di sana ada kepatriarkan Yerusalem Mm-mm. gitu. Nah, jadi murid-murid Yesus ini kan mendirikan gereja banyak-banyak. Nah, tapi jemaat yang besar itu, jadi masing-masing patriark ini bisa di-track Mm-mm. pengajarannya dari mana. Contoh kayak Alexandria ini ngakunya dari Saint Oke. Markus. Mm-mm. Okay. Nah, kalau yang Yerusalem itu dari Yohanes, Mm. Mm-mm. Yohanes dan Petrus. Nah, terus kalau Roma berarti Petrus dan Paulus kan? Mm-mm. Tuh, Petrus dan Paulus. Kalau Konstantinopel kan ngambil dari ini, dari Rome ya. Mm-mm. Satu lagi saya lupa lah. Mm-mm. Nah, dari 5 itu. Lalu nanti Great Schism karena salah satunya ngerasa bahwa yang satu ini yang Roma, karena ngerasa Romawi waktu itu adalah negara yang paling besar dan menguasai Eropa. Jadi yang Roma ini ngerasa bahwa harus menjadi the greatest among equal. Oke. Ini kan kalimat The first yang among equals. Mm-mm. bingungin kan. Mm-mm. First among equal. Mm-mm. Jadi pertama tapi setara. Gitu. Iya. Itu yang bikin akhirnya jadi pecah. Mm-mm. Terjadilah perpecahan antara ini dulu Katolik Roma memisahkan diri, Mm-mm. yang 4 ini memisahkan diri. Mm-mm. Yang tadi yang bilang ekskomun. Nah, berarti ini 4. Dari 4 ini berkembang lagi ngasih independence istilah. Jadi banyak gereja tuh. Ada gereja untuk bangsa Slav. Mm. Slav ini kan berarti Eropa Timur ya. Ya, Eropa Timur. Mm-mm. Salah satunya adalah kepatriarkan Moskow. Mm-mm. Jadi ada tuh. Terus ada lagi nanti di Orient. Mm.
Eastern Orthodoxy, Mm-mm. eh, Oriental. Jadi Mm-mm. di situ ada Ethiopia, ada apa, ada Syria, ada apa, ada. Mm-mm. Jadi sekarang itu banyak. Nah, masing-masing pemimpin kalau ortodoks itu memang tidak punya satu pemimpin secara mendunia itu nggak punya. Iya, iya. Bukan kayak paus gitu. Mm-mm. Dia nggak punya paus. Mm-mm. Jadi dia punya paus, tapi bukan paus secara mendunia, bukan. Mm-mm. Dia Mm-mm. punya pop, tetap punya pop. Iya. Mm-mm. Tapi dia itu popnya itu apa? Masing-masing gereja. Jadi maksudnya gini, gereja Moskow nih, dia punya cabang kan di seluruh dunia. Di Indonesia juga ada. Mm. Ortodoks Rusia di Indonesia ada. Mm-mm. Nah, kaum Ortodoks Rusia yang ada di Indonesia, pemimpinnya adalah patriark yang di Moskow. Mm. Oke. Saya lupa sekarang namanya siapa, Cyril atau siapa ya, lupa saya. Mm-mm. Nah, itu. Mm-mm. Nah, yang mungkin di sini ada juga yang ngambil dari Syria misalkan gitu ya, Mm-mm. Mm-mm. Ortodoks Rusia. Ya pemimpinnya adalah patriark yang di Syria. Mm-mm. Gitu. Iya. Nah. Antar masing-masing gereja Rusia, Syria, Ethiopia, mereka nggak menuju satu titik yang sama, satu pemimpin secara global nggak. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Nah, yang saya dapat dari si profesor ini tuh, yang Profesor Frederick Kagan ini tuh, bahwa si Ukraina ini udah minta sebenarnya bahwa dia dipecahkan dari patriarki yang di Moskow gitu, sebenarnya gitu. Hmm, Dan menurut dia itu udah di-granted sebenarnya, udah diberikan izin itu untuk lepas dari patriarki Moskow gitu. Karena kan ya yang Putin inginkan kan sebenarnya pada saat bawa-bawa isu agama itu jadi suatu identitas bagi bangsa gitu kan, suatu driving force yang betul. sangat besar gitu. Jadi kalau secara teknis bahwa orang Ukraina Ortodoks Timur itu connected dengan Moskow, harusnya lebih gampang kan untuk mempersatukan mereka gitu. Kayak zaman-zaman Betul. di Middle Ages, di mana Peter the Great, di mana gereja dan state itu intertwined gitu, lebih besar koneksinya gitu sebenarnya. Mm-mm. Betul. Itu selalu terjadi karena eh, di masa lalu kita selalu lihat, apalagi dalam bentuk kerajaan ya, dalam Mm-mm. bentuk monarki, Mm-mm. kita tahu bahwa eh, pada prinsipnya raja itu seolah diberikan legitimasi oleh Tuhan. Semua culture pasti. Iya. Kita lihat di China dibilang bahwa kaisar itu adalah dapat mandat dari langit, bahkan Mm-mm. dipisah. Kan? Mm-mm. Iya. Terus di Jepang kita lihat ini adalah turunannya Amaterasu, Mm-mm. Okami gitu kan. Kaisar Terus Romawi juga. Kaisar Roma, Mm-mm. belum Kaisar Roma kan salah satu title-nya kan pelindung gereja kan, Iya. Mm-mm. salah satu title-nya Mm-mm. gitu. Terus Ratu Inggris kita tahu, Mm-mm. she's the head of the Anglican Church kan, Mm-mm. Mm-mm. Iya. gitu kan, raja atau ratu menjadi Mm-mm. pemimpin dari gereja gitu. Iya. Mm-mm. Di Indonesia juga sama, keraton Mm-mm. gitu kan, Iya. eh, apa harus punya agama tertentu gitu. Iya, zaman Jadi Middle ya karena itu Ages. Mm-mm. Juga Holy mendapatkan Roman legitimasi. Emperor kan. Mm-mm. Iya, Holy Roman Emperor ya, Mm-mm. Charlemagne Iya, gitu, Charlemagne. gitu sih. Iya. Mm-mm. Cuman kalau ya klaim ini true juga gitu bahwa Ukraina udah pecah dari patriarki Moskow gitu. Sebenarnya itu lebih apa ya? Ya argumennya bisa lebih ada argumen gitu untuk melawan klaim Putin bahwa agama mereka itu identik gitu. Iya, betul. Mm-mm. Itu mungkin yang diupayakan oleh Zelensky dan teman-teman gitu ya. Mm-mm. Tapi itu kalau misalkan memang sudah di-granted, pasti harus ada pernyataan resmi dari Patriark Moskow kan gitu. Iya, iya. Mm-mm. Ya cuman menurut saya gitu ya, nevertheless gitu, regardless tentang apakah etnis mereka mirip dan sama atau agama mereka identik gitu. Cuma kan pada tahun berapa itu? 1994 gitu ya kalau nggak salah atau berapa gitu saya juga lupa. Mereka kan udah bikin pernyataan perjanjian gitu bahwa 91 ternyata baru lihat catatan, nyontek dulu sebentar.
91 kan, bahwa udah bikin pernyataan bahwa ya Ukraina itu berdiri sebagai negara sendiri kan sebenarnya gitu. Ya, Dan yang tanda tangan juga yang pertama yang pertama mengakui itu Polandia sebenarnya. Polandia dan Kanada. Dan di hari yang sama juga tanggal 2 Desember kalau nggak salah. Si Boris Yeltsin, presiden Rusia gitu. Dia sendiri tanda tangan mengakui Ukraina itu sudah bebas gitu. Sudah menjadi negara yang berdiri sendiri gitu. Dan ya kita tahu gitu dari pelajaran sejarah kita pas SMA atau SMP gitu. Yang dibutuhkan negara untuk menjadi valid kan sebenarnya yang memiliki rakyat, terus memiliki perbatasan, memiliki pemerintah dan pengakuan dari negara lain kan. wah, ya Mm-mm. pengakuan dari negara lain, de Ya facto dan dan de jure. Ya. di situ kan dia udah ada semua itu gitu tahun 91 itu. Pemerintah udah ada parlemen Ukraina, udah ada presiden pertama mereka si Kravchuk kalau nggak salah ya namanya. Udah ada juga rakyat dan udah ada perbatasan, udah ada pengakuan dari negara lain termasuk Rusia gitu. Ya meskipun bukan Putin, cuma kan tetap aja gitu. Binding kontraknya mah tetap gitu. Iya, eh, kalau secara eh, fakta begitu sih kita nggak bisa ngomong ya. Mm-mm. Eh, Intinya kalau kita ngelihat dari perang ya, alasan apapun kita tidak bisa Iya, benarkan iya, sebenarnya. iya. Betul nggak? Mm-mm. Ya, terlepas dari apa yang terjadi di sana ya kita juga nggak tahu. Dari Mm-mm. versi Putin kan kita tuh hanya membantu orang yang ditekan di sana Iya, oleh iya. Itu rezim kan ini, alasan dia ceritanya. Mm-mm. alasannya gitu ya. Mm-mm. Kalau dari rezimnya sendiri bilang ya kami mempertahankan kedaulatan negara kami. Mm-mm. Mm-mm. Ya, kalau Iya. kita lihat betul dua-duanya betul. Gitu. Ya cuman, Nah, bentar Pak. Cuman ya pada saat dibilang bahwa ini mah saya kan namanya juga kita lagi berdiskusi juga gitu. Ya kita mah nggak take sides di mana-mana. Kita orang Indonesia iya, juga gitu. Cuman sebagai pengamat gitu ya. Cuman ya untuk for the sake of argument making gitu. Kan dibilang kalau dia datang untuk menyelamatkan gitu ya. Untuk menyelamatkan orang Ukraina ini gitu. Di mana Amerika pada saat ya tadi cerita tadi gitu. Amerika pada saat masuk Irak, masuk Baghdad ya kalau nggak salah yang zamannya hmm, Saddam Hussein itu kan disambut disorak-sorai gitu kan orang-orang Iraknya gitu karena ya hmm. benar-benar disambut sebagai liberators gitu. Sekarang pada saat dengan klaim yang sama gitu si Putin datang dengan troops Rusianya masuk ke Ukraina yang ada malah orang Ukrainanya ya revolt balik gitu nyerang balik dan gak mau gitu. It depends on what media you are on. Hmm. Betul Gimana nggak? gimana. Gini, waktu Amerika masuk ke Irak atau ke Libya lah, ya, Mm-mm. Libya. Kita lihat waktu itu karena ya balik lagi kemarin tadi saya bilang bahwa waktu itu media tidak sebroad sekarang. Mm-mm. Paling kita nonton dari apa? CNN paling, Iya iya. ya kan? Mm-mm. CNN kan. Mm-mm. Sedangkan CNN dan media mainstream ya we know lah, yang namanya negara itu pasti sensor kan. Mm-mm. Ya, tergantung kebutuhan negara itu seperti apa. Even Mm-mm. in Amerika yang katanya demokratik gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau mainstream media pasti ada sensor pemerintah di situ. Mm-mm. Nah, kita dapat ceritanya dari media Amerika gitu ya. Mm-mm. Sedangkan teman saya yang di Libya dan beberapa orang lain yang kita nonton di orang Indonesia yang ada di Libya Mm-mm. bilang waktu Gaddafi itu enak loh Libya. Mm. Sekolah gratis, rumah sakit gratis, sekolah sampai kuliah gratis loh. Mm. Terus bensin murah apa segala macam. Kok diruntuhin? Mm. Kok Amerika ngapain masuk Libya gitu loh? Mm. Oh, justifikasinya apa? Rakyat ini juga nggak ada yang protes. Mm. Oke. Tapi kan Amerika kampanyenya apa?
Gaddafi itu katanya melanggar hak asasi manusia. Kita Mm-mm. tahu akhirnya Gaddafi kan ditembak di tempat kan, Iya. Mm-mm. gitu. Sama dengan Ukraine gitu. Kalau Mm. dari sejak awal kan saya menjanjikan ada alternate version ya kan. Iya, iya. Gak apa-apa kan justru biar seru, jangan satu pandangan kita. Iya, di media yang tidak mainstream, justru Rusia itu begitu masuk Ukraine, banyak orang Ukraine yang menyambut Hmm. karena dibilang sebagai liberator. Hmm. Oke, Gitu. oke. Saya mah yakin waktu meskipun betul disambut, tentu tidak semuanya menyambut. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Karena ini kan 30 juta sekian Mm-mm. uh, rakyatnya Ukraine ya. Mm-mm. Nggak mungkin 30 jutanya setuju dengan pandangan tertentu yang mendukung Rusia. Sama kayak kita orang Indonesia, ada yang setuju sama pemerintah, ada yang enggak gitu kan. Iya. Mm-mm. Dua-dua ini kan punya propaganda. Zelensky punya propaganda, Putin punya propaganda. Ada orang yang kemakan propaganda Putin, ada yang kemakan propaganda Zelensky Mm-mm. kan. Mm-mm. Iya, iya. Gitu. Yang kemakan propaganda Zelensky adalah rakyat rakyat Ukraine yang salah satunya melarikan diri kan ke Poland Mm-mm. Mm-mm. karena takut ada apa-apa gitu. Mm-mm. Yang kemakan sama Putin mungkin tinggal di tempat gitu. Iya, iya. Ya, Mungkin. saya dapat Mm-mm. video kemarin waktu Rusia datang, ada rakyat Rusia rakyat Ukraine yang bilang kan mau diturunin tuh bendera Ukraine kan, Mm-mm. Mm-mm. diganti. Udah sama saya aja dibantu ya gitu. Mm. Gitu. Jadi ya for me it depends on which media you are on gitu. Iya, iya, betul. Ya, benar sih. Kita sebagai pengamat sejarah gitu, jauh lebih bijak untuk nggak termakan propaganda kan sebenarnya. Jauh lebih bijak kalau Betul. kita bisa lihat both sides gitu, open to both sides sebelum make a judgment Yes, gitu. Mm-mm. Ya yes. makanya salah satu Apalagi alasan kita bikin ini juga gitu kan. sebagai pengamat ya. Iya, mm-mm. Apalagi kita kan sebagai pengamat, kita mah cuma Iya, orang yang nongkrong di warung kopi ngobrol-ngobrol kan soalnya. iya, iya. Cuma kan ya, Siapa yang perang sih nggak ada pengaruh ke kita sebenarnya. iya betul. Ya ke saya sih ada. Oh iya sih, saya Jerman. Iya, cuman benar juga ya. Dipikir-pikir, Udah ada pengaruh kali ya. oh udah ada. Nanti kita bahas di situ. Pasti kita bahas. Cuman cuman ya benar ya. Saya juga saya punya tetangga kan sebenarnya di sini. Punya tetangga udah tua dia, udah umur 60-an. Berarti dia kan pernah hidup di zamannya TDR kan sebenarnya. Eh, Berlin Timur gitu. Ya, Jerman Timur ini gitu. Dan untuk dia kayak ya dia pernah bilang gitu. Seru juga gitu hidup di zaman itu teh gitu. Bukannya yang kayak menderita dan kayak ya kayak how the West portrays it gitu. Kayak jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih ya, livable juga kok gitu. Jadi nah, mm-mm. so it's not as bad as how the West portrays it kan. Iya, iya, lebih bijaksana kalau kita bisa ya open to both sides sebelum take a judgment. Kita sebenarnya bisa belajar dari Vietnam. Mm-mm. Vietnam itu adalah tempat di mana the West, dalam hal ini Amerika, gagal. Mm-mm. Ya, kita tahu Iya. untuk menutupi kegagalannya, Mm-mm. ya, sorry, angkatan 80-an ya. Untuk menutupi kegagalannya, Amerika produksi yang namanya Rambo, Mm-mm. Iya, iya. film Rambo. Sylvester Stallone. Ya, Mm-mm. Rambo 2 terutama. Ya, Mm-mm. kalau Rambo 3 kan di Afghanistan. Ya, sorry ya, tapi saya suka Rambo, jadi saya tahu. Ya, kalau Rambo 1 kan veteran yang balik ke US. Rambo Saya mah 2 belum kan pernah nonton, veteran. Pak. Oh, belum pernah ya? Belum. Kalau Rambo 2 itu ceritanya dia veteran perang Vietnam Mm. yang dipanggil karena dia special forces untuk ini untuk membebaskan prisoner of war di Oke. Vietnam. Mm-mm. Wah. Gitu. Nah, eh, tapi itu kan dibikin sekitar tahun 80-an. Mm-mm. Kayaknya 80-an ya. Dan di situ kan sebenarnya udah kalah. Iya.
mm-mm, Jadi Amerika berusaha menjustifikasi perang dia di Vietnam mm-mm. dengan cara bikin media, bikin film yang rame. Iya. Dan di film itu dipotret gimana orang Viet Cong itu jahat, dan Mm-mm, di baliknya itu ada Rusia mm-mm, gitu. Ya kan ceritanya si Rambonya ketangkep sama orang mm-mm, Rusia. Orang Rusianya jahat nih, mm-mm, badannya gede, serem gitu kan. mm-mm, Si Rambonya disiksanya pakai pisau panas, sampai disetrum apa segala macam. mm. Tapi kita tahu kalau dari secara sejarah kan sebenarnya Viet Cong itu kenapa dia memberontak itu kan kenapa? Tahu kan kita. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Iya, iya. Gitu. Karena dia disupres kan Mm-mm, mm-mm. oleh pemerintahan Ya ditekan. Barat waktu itu. Mm-mm, mm-mm. Ditekan gitu loh. Dan mereka perangnya justru ya orang orang Vietnam juga kan yang ikut perangnya dengan cara apa? Gerilya itu kan. Betul. Mm-mm, Gitu. Kuba kita tahu mm-mm, apa yang dilakukan oleh uh, 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 Mama Rika di sana kan. mm-mm, mm-mm. Iya. Kita tahu sampai bisa begitu. Mereka juga kalah di Kuba. Mm-mm, iya. Tapi waktu itu karena media tidak sebebas sekarang, tidak seluas sekarang, kita tidak tahu berita aslinya seperti apa. Sampai hari ini baru ketahuan kan. Mm-mm, iya. Iya. Gitu. Kalau dulu kan kita cuma terima dari mainstream media aja, CNN bilang ini, oh ya berarti begitu. Mm-mm, Gitu. mm-mm. Iya. Aduh, ini memang 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 seru juga ya. Sekarang ngomong senjata kimia, balik Mm-mm. lagi ya. Iya. Terus dia bilang ada lab biology gitu ya. Mm-mm. Waduh, jadi saling serang gitu ya. Iya. Terus eh, belum lagi perdebatan di PBB kan. Mm-mm. Iya. Nah, itu yang sekarang sih yang lagi seru ini kan sebenarnya Pak. Apa kita lihat secara strategi militer si Rusia gitu. Ini menurut saya menarik banget sih apalagi ya. Saya suka dengan strategi warfare kan. Jadi kita Ya, lihat dari saya dapat dari ini eh, Stockholm International Peace Research Institute. Dia bilang bahwa 2021 itu Rusia keluarin sekitar 61,7 miliar dolar untuk ya pertahanannya untuk militernya gitu. Dan Ukraina hanya ngeluarin 5,40 miliar dolar. Itu menurut World Population Review gitu. Mereka Rusia ini punya sekitar 5 kali lebih banyak tank bajanya, 9 kali lebih banyak warplanes, dan habis itu berarti kan kalau 5,4 miliar itu kan ya sekitar 9% lah ya dari 61,7 gitu. Cuman ya somehow perang ini ya udah last for almost a month now kan gitu. Udah hampir sebulan gitu. Sampai saya ketawa sih ini rada garing sih mungkin joke-nya rada garing gitu. Cuman saya dengar dari kayak profesor gitu atau di mana gitu di YouTube bilangnya apaan ini opposite of the Blitzkrieg katanya. Kebalikannya Blitzkrieg katanya. Di mana Blitzkrieg iya. serangan cepat dan apa tepat mantap gitu. Ini lama banget nggak beres-beres. Ya itulah sebenarnya. Jadi ya saya nggak tahu itu apakah itu strategi Putin Mm-mm, untuk meredam tekanan internasional mm-mm, atau gimana. Tapi sebenarnya kalau untuk Rusia nyerang Ukraine itu bisa cepat sebenarnya. mm-mm, Orang itu sebelahan kan bisa perang darat juga cepat sebenarnya kalau dia mau. mm-mm. Tapi apakah memang dia nunggu waktu atau memang karena ya mereka milih Gimana gimana coba? mana sipil mana enggak. Oke, oke. Coba gimana argumen Bapak yang kenapa apa coba kira-kira alasan si Putin bisa ya nggak langsung nyerang aja gitu? Antara dua sebetulnya. Mm-mm, Yang pertama memang betul Rusia yang baik. mm-mm, Jadi dia melancarkan serangan hanya ke fasilitas militer. mm-mm. Oke. Ray kalau perang berusaha untuk menolkan Mm-mm. collateral damage, dia pasti Mm-mm. lama lah. Iya, iya. Karena kalau ditembak-tembak terus tiba-tiba ada ibu-ibu lewat gitu terus kita berhenti nembak. Heeh, berarti dulu Kan berarti jadi lama, betul? saya yang Kan ketembak kita nantinya. berhenti dulu ada orang sipil gitu kan. Ada orang sipil gitu kan. Terus tiba-tiba misalkan di belakang rumah itu ada milisi musuh saya gitu kan. Mm-mm, Mau mm-mm, dibom tapi
yang punya rumahnya belum keluar kan susah Iya. gimana? Masa nunggu dia keluar dulu? Tunggu keluar dulu gitu Iya. kan. Udah mah nggak mau Oh keluar lagi. iya, terus Mm-mm. mungkin Rusia bilang, orang Ukraine kita mau masuk Kiev nih. Ngungsi dulu ya. Nunggu dia ngungsi dulu kan lama kan. Mm-mm. Mm-mm. Kalau betul Rusia baik Mm-mm. gitu. Atau yang kedua, Mm-mm. memang memang Rusia pengen aneks atau memberi pelajaran doang. Dia bukan Mm-mm. mau, jadi ada tiga, sorry ya. Yang kedua itu Rusia hanya pengen membeli pelajaran kepada Ukraine. A Mm-mm. lesson to be learned and not to be forget gitu, ngerti nggak? Mm-mm. Dihajar doang gitu. Gue Mm-mm. udah ngomong dari dulu, jangan deketin NATO. Mm-mm. Mm-mm. Kan gue udah ngomong, Iya. Zelensky ngotot, makanya Putin bilang kan, Zelensky bilang, ayo duduk kita berundingan apa segala macam. Mm-mm. Putin bilang apa? Nggak ada perundingan, pokoknya gue pengennya lu mundur, udah Mm-mm. Mm-mm. itu kan gitu kan. Iya. Jadi nanti ke depan Ukraine nggak akan coba-coba lagi tuh ikutan NATO. Mm-mm. Mm-mm. Atau yang ketiga, memang Rusia mau ngambil Ukraine, Mm-mm. Nah, ya. kalau Meskipun mungkin tidak akan diganti benderanya, mm-mm. hanya Mm-mm. pemerintahannya diganti oleh pemerintahan bonekanya Rusia. Iya. Bisa begitu. Cuman kalau nyerangnya cepat, dunia internasional, jadi testing the water gitu, ngerti nggak? Mm-mm. Kalau gue nggak bisa tahap, internasional ngomong apa nih? Mm. Oh diam, maju lagi setahap. Oh diam juga, maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Makanya Iya. lama. Iya. Saya lebih setuju menurut ya kalau saya pribadi lebih setuju yang ketiga sih sebenarnya. Saya lebih setuju yang ketiga. Cuman menurut saya yang nggak masuk akal gitu ya. Saya juga pasti dapat reportsnya juga kan ya mungkin lebih biased gitu dibanding ya kita kan nggak tahu apa reportsnya kebanyakan kita ambil dari West kan sebenarnya gitu. Dia bilang udah sekitar berapa 7.000 kalau nggak salah yang meninggal pasukan Rusia gitu ini. Dan itu kan ya apa lebih banyak dibanding pasukan Amerika dulu di Irak gitu. Jadi dan ya kalau kita lihat secara strategi militernya pun dia itu masuk dengan mentah ngomongnya gitu ya, raw gitu. Bahwa dia tuh masukin orang aja gitu. Masukin lagi kayak kayak seakan-akan gak ada strategi gitu. Kalau ada strategi kan harusnya masukinnya di tempat-tempat yang strategi dan apapun gitu. Kalau ini nggak kayak massive force aja. Kalau pukul lebih keras itu artinya bakal tembok lebih cepat hancur gitu misalnya. Kayak nggak dipikirin dulu gitu. Karena ya banyak banget ya casualties orang Rusianya juga gitu. Kalau saya kira Nah, gitu ya. Mm-mm. ini laporannya ada both side. Kemarin juga saya nonton. Ini saya lupa nonton di mana ya. Tapi ini tuh ada wawancara atasnya kedubes Rusia di Indonesia. Mm. Mm-mm. Nah, and I quote gitu ya. Eh, Orang kedubesnya bilang bahwa laporannya salah. Mm. Oke. Kalau laporan resmi dari pemerintah Rusia, Mm-mm. jumlah yang meninggal itu baru 500 orang. Iya, iya, saya juga dapat itu. Kalau Rusia bilangnya yang meninggal cuma 500 orang katanya gitu. Makanya kayak ya gitulah ya. Namanya Ya dikontrol makanya dengan kan media mah. Mm-mm. susah gitu. Kita mau ngomong gimana? Makanya betul ya apa eh, himbauan dari pemerintah kita supaya apa rakyat kita jangan kepancing dengan itu ya. Iya. Istilahnya Mm-mm. boleh ngobrolin, tapi yang berseberangan pendapat nih, gue dukung Amerika, gue dukung NATO, ini gue Mm-mm. dukung Rusia, jangan berantem. Ngapain tuh berantem? Iya, Orang iya. Indonesia kan kadang suka Benar. emosian ya, orang lain yang berantem. Mm-mm. Oh ini dukung ini, dukung ini. Justru kita yang berantem kan lucu. Mm-mm. Iya, justru kasus kayak gini ya kita bikin apa tempat di mana kita bisa diskusi dan ya perbaiki argumen dan ya berdialektika lah gitu. Mm-mm. Iya, mempelajari. Dan yang paling penting adalah mempelajari supaya eh, apa sih yang bisa kita pelajari dari kejadian ini, Mm-mm. supaya Mm-mm. kita sebagai bangsa punya persatuan yang kuat. Jangan Mm-mm. sampai kita malah diiniin sama bangsa lain. Iya, justru kita sebagai bangsa Indonesia apa yang kita bisa lakukan gitu di masa depan. Mm-mm. Iya. Nah, jadi yang saya kira itu, yang asumsi saya itu bahwa
si Putin salah asumsi gitu kan. Ya itu kan lebih apa eh, konklusi logika yang banyak orang sebenarnya punya kan, bahwa dia salah asumsi masukin tentara, gua kira si Ukraina nggak akan bakal cepet nyerah gitu, ini malah ngelawan balik, bahkan civilians gitu kan yang ngelawan balik. Saya bahkan dapat dari apa artikel berita Jerman gitu, ada orang tua gitu udah umur 80, dia ikut mau enlist katanya ke army demi cucu-cucunya katanya. Wih, itu kan ya kayak gitu kan, cerita-cerita kayak gitu yang bikin hati apa mau nangis gitu kan ngelihatnya gitu. Iya. Jadi saya kira ya asumsi saya itu bahwa si Putin salah asumsi bahwa dia kira orang Ukraina akan cepat menyerah, ternyata enggak. Udah gitu dia juga karena kan eh, kalau kita lihat di awal-awal sebelum sebelum apa sebelum serangan ini terjadi, bahkan government officialsnya Rusia assure the West gitu, assure the whole world bahwa enggak kok, kita nggak rencana bakal nyerang Ukraina, enggak kok, enggak. Berapa jam kemudian tiba-tiba misal datang dan kena gitu kan ke Ukraina. Ya, Nih gitu. itu taktik untuk menenangkan kan, to Mm-mm. pacify. Mm-mm. Mm-mm. Selalu begitulah. Mm-mm. Uh, terus juga buat ini buat apa? Melonggarkan kewaspadaan pihak lawan kan. Mm-mm. Enggak, kita ini. Oh, pasukannya ditarik, terus Iya. tiba-tiba jebret kan Iya. gitu. Nah, itu kayak Art of War Sun Tzu banget ya. Iya kan? Hit your enemy when Waktu they least expect it. iya Mm-mm. gitu. Dan kalau kata saya sih nggak mungkin Putin itu tidak punya fascisme. Dia itu kan mantan anggota KGB kan. Mm-mm. Mm-mm. Sebagai seorang mata-mata udah dia pasti udah inilah udah familiar dengan dunia intelijen. Ya, Iya. dia Mm-mm. tahu mana titik-titik lemah segala macam. Mm-mm. Nggak akan senaif itu gitu nyerangnya. Justru aneh bagi saya, kenapa kok jadinya seperti ini? Mm-mm. Aneh. Mm-mm. Mm-mm. Tapi justru yang what is too good to be true biasanya tidak betul kan begitu Iya, kan? ya too good to be true gitu. Ya. Dan Iya. apa yang terlalu jelek biasanya tidak sejelek itu. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Ini kan clear terang benderang sepertinya dalam tanda kutip Rusia salah perhitungan bodoh atau apa gitu ya. Gitu. Kita kan Mm-mm. nggak tahu. Mm-mm. Gitu. Iya, dan yang menarik itu apa ya? Sekarang kan jadi eh itu di Rusia itu Bapak juga tahu kan yang wah demo gede-gedean juga kan, termasuk di Rusia kan sebenarnya. Kalau itu mah both sides, ya orang Rusia dan orang West juga clarify the same thing gitu. Mereka memberitakan hal yang sama gitu bahwa ada demonstrasi di Rusia gitu. Dan udah sekitar berapa ratus orang kan yang ditangkap dengan polisi Moskow gitu. Dimana eh, nggak pernah terjadi kan sebenarnya, jarang lah, jarang terjadi di negara yang kayak gitu untuk ada demonstrasi terbuka gitu. Jadi kayak seakan-akan si rakyatnya sendiri pun kaget gitu bahwa negaranya would do such a thing gitu. Ya. Ya sebenarnya kalau demonstrasi untuk apalagi untuk tidak setuju terhadap perang itu adalah sesuatu hal yang biasa. Mm-mm. Karena namanya manusia sebisa mungkin kan jangan perang kan, betul Mm-mm. nggak? Iya, iya. Ya. Eh, banyak contoh lah, contoh kayak ini aja konflik yang berkepanjangan antara Israel sama Palestina. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Kan selalu dipotret bahwa Israel menyerang Palestina kan. Mm-mm. Tapi kan sebenarnya di dalam Israel sendiri, orang-orang Israel sendiri juga ada yang demo, udahlah selesai lah, jangan kayak begitu kan, kayak gitu, ada juga gitu. Iya, iya. Intinya bukan membenarkan Rusia atau Ukraina, bukan membenarkan Israel atau Palestina, tapi intinya orang tuh pengennya udahlah nggak usah perang. Intinya kan Mm-mm. gitu, jangan Pasifis, perangnya loh. pasifis. Mm-mm. Iya, jangan perang lah gitu. Iya, iya. Mm-mm. Iya sih. Dan kemarin juga apa yang lebih yang ke fakta juga si itu kan apa nuclear power plant di apa itu namanya, susah saya lupa. Zaporizhia ya, Zaporizhia itu yang mulai kebakaran itu ya Pak. Itu kayak Oh mulai ya, itu baru kalau nggak salah baru guard
garner world attention itu karena nuclear power plant ada yang kebakar gitu. Dan kita semua ya nggak mau lah ya adanya eh, pengulangan Chernobyl gitu. Chernobyl. Mm-mm. Padahal mah Chernobyl juga dekat ke Ukraine kan ya. Iya, Chernobyl di Ukraine Atau juga kan? malah di Ukraine ya, Di sorry. Ukraine juga. Mm-mm. Iya, Chernobyl di Ukraine. Iya. Gitu. Mm-mm. Nah, itu kalau sampai kejadian 2 kali kan, Mm-mm. nah itu dia. Iya, Chernobyl itu Tapi aneh juga loh. mm-mm. Mungkin mungkin kita juga bisa Nah, jelasin dulu Pak, Chernobyl itu apa? Ya siapa tahu ada yang nggak yang Chernobyl itu nuclear power plant yang ada di Ukraine. Nama kota ya itu Mm-mm. sebenarnya ya. Iya. Mm-mm. Nama kota. Nama kota. Di situ ada power plant nuklir yang leak, Mm-mm. bocor, Mm-mm. dan itu apa? Ya sampai apa ya? Bukan meracuni lah. Saya pakai kata itulah. Meracuni seluruh kota itu sampai Mm-mm. ya orang-orang pada keluar. Itu salah satu kejadian nuclear meltdown yang paling ramai dalam sejarah kan sebenarnya. Iya. Mm-mm. Radiasinya sangat tinggi sampai kalau nggak salah kotanya inhabitable sampai sekarang kalau nggak salah ya. Inhabitable. Iya. Mm-mm. Jadi kota hantu aja sekarang. Iya. Karena pada kan orang-orang Mm-mm. gitu. Mm-mm. Itu Chernobyl. eh yang kalau kita tadi ngebahas Rusia, Putin gitu ya dengan Mm-mm. strateginya dia. Tapi ada satu lagi, Ray, Iya. sebenarnya. Gimana nih? NATO sepertinya nggak gerak. Iya. Amerika cuma ngomong-ngomong di media doang. Iya. Wah itu. Nggak ada yang keluar. Iya. Dan ya kalau dilihat gitu ya Pak, apa ya? Yang bikin rada kadang greget gitu ya. Kayak semakin Rusia ibaratnya mah Noel Barat gitu, semakin mundur gitu. Ya bukan Barat lah ya, Amerika gitu. Semakin Rusia toel, semakin mundur gitu. Jadi ini tuh perang urat cara. Mm-mm. Tapi sebenarnya gini, harusnya Ukraine juga berpikir. Mm-mm. NATO dan Amerika, they've got nothing to lose. Kamu belum gabung NATO loh. Iya, iya. Kalaupun kamu sampai perang, terus kami back off gitu ya, Mm-mm. nggak mendukung kamu. Nggak ada ruginya, men. Iya, iya. Iya, kalau Terus juga dipikir, tetap rugi, kan? iya, iya. Di pikiran NATO mah, ya kita kasih Ukraina barang-barang untuk perang. Cuman kita mah nggak mau ikutan gitu. Kita mah nggak mau ikutan. Iya. Ya kalau lu Iya, bisa cuma tahan, di medianya aja keluar-keluar kan seperti iya. pembela hak asasi manusia dan Mm-mm. kebenaran. Mm-mm. Tapi nggak maju. Iya, lu tahan ya selama lu bisa aja gitu. Cuman ya kita tetap supply. So, si Zelensky kemarin minta no fly zone, ya mana berani Barat Barat nyimpain apa set no fly zone di atas Rusia. Sekalinya jet plane NATO take down jet plane-nya Rusia langsung perang dong. Iya makanya. Mm-mm. So that's the mean of proxy war ya begini nih. Mm-mm. Mm-mm. Jadi dia mempergunakan tangan Ukraine untuk perang lawan Rusia, Iya. Mm-mm. gitu kan? Mm-mm. Yang menang kalah ya terserah lu lah. Kalau menang ya syukur gue menang berarti NATO dapat nama kan, Mm-mm. gitu. Tapi kalau kalah ya udahlah perangnya juga di wilayah Iya, lain gitu. ya, gua mah gak rugi gitu. Gue nyamang nggak rugi, cuma ngirim ini doang Iya. senjata ya udahlah. Senjatanya juga kebanyakan yang Soviet era gitu. Kebanyakan yang dibuat di era Soviet itu mah kayak ngosongin gudang sebenarnya. Makanya, jadi Mm-mm. ya eh, gimana ya? Pada akhirnya meskipun ada aliansi antar negara, yang namanya negara itu selalu akan mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Iya. Gak Mm-mm. mungkin gue ngedahuluin orang lain gitu. Itu teorinya Carl Schmitt ya kalau nggak salah. Apa? Iya, udah Politiknya pasti. dunia. Mm-mm. Pasti mementingkan diri sendiri Iya, dulu. Mm-mm. pasti mementingkan diri sendiri dulu. Mm-mm. Gitu. Mau siapapun pasti mementingkan diri sendiri dulu. Rusia juga kan sebenarnya menyerang Ukraine karena mementingkan diri sendiri. Saya nggak Mm-mm. mau halaman depan rumah saya dipasangin misil sama orang lain. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Ya, makanya sebenarnya ini ya menurut saya gitu ya. Kita coba ngomongin presidennya Ukraina si Volodymyr Zelensky ini. Wah, dia kan benar-benar apa naik daun banget kan gara-gara ini. Gara-gara peristiwa perang di Ukraina ini gitu. Dia
Sampai saya juga cuma lewat di depan toko buku pas lagi di stasiun di Berlin. Terus habis itu mukanya di majalah-majalah semua di apa titlenya tuh Held der Freiheit gitu, apa pahlawan kebebasan gitu. Wah, keren banget kan ceritanya gitu, keren banget. Dan ya commendable banget kan secara apa yang dia telah kerjakan gitu. Kayak Iya, snippets quotesnya dari apa pidato-pidatonya itu kan keren banget. Di pas White House tawarin mau nggak keluar dari Ukraina, kayu kamu kesini gitu biar biar aman, jangan ya threaten your life there gitu. Jawabannya I need ammunition not a right, kata. Wih, gila kan, keren banget gitu. but you don't ever forget he's an actor. Kalau Iya. zaman Yunani kuno, Mm-mm. kesaksian aktor itu tidak bisa dipakai di pengadilan. Iya, iya. Aristophanes, iya betul betul. Cuman ya Nggak keren bisa. banget kan. Seakan-akan kayak wah, spiritnya Winston Churchill, Theodore Roosevelt back to life gitu, keren banget gitu. Kelihatannya gitu, the publicnya kelihatannya gitu. Ya, Mm-mm. pakai rompi senjata apa segala macam. Tapi kita nggak Mm-mm. pernah lihat dia ada video ada di battlefield kan. Iya, iya, iya lah. Cuma menurut menurut saya apa ya? Retorikanya, cara dia berelasi dengan Retoriknya negaranya masuk. rada, menurut saya gitu ya, rada rada jelek sih sebenarnya dengan dia kayak kemarin gitu. Dan kita ambil argumen bahwa setiap negara mementingkan dirinya sendiri, mementingkan negaranya sendiri kan sebenarnya. Ya, Ya, dan dia minta ke Israel kan sebenarnya kemarin gitu. Baru kemarin beberapa hari lalu kalau nggak salah, minta ke Israel, ayolah kirim senjata katanya. Kirim apa? Dan dia menyamakan apa yang terjadi di Ukraina sekarang ini seakan-akan apa yang orang Yahudi alami pada saat Holocaust gitu. Dan iya, dan maksudnya separah-parahnya perang ini gitu ya, perang di Ukraina ini ya, itu sangat trivializing the Holocaust kan sebenarnya gitu. iya makanya. Mm-mm. Dan cara dia negosiasi itu menarik banget. Kalau ke Amerika, ke Inggris gitu, ngomongnya flowery words gitu kan, dengan kata-kata yang kamu itu apa? Negara Amerika itu negara yang eh, berdiri atas kebebasan, sangat kuat dan megah. Ayo dong, prove that you are one of us, kalau ke orang Eropa mah. Prove that we deserve to be one of you gitu dan lain-lain gitu. Kalau ke Israel bilangnya, ayolah, kan tuh tahu gitu. Apa? Lu tahu perasaannya kayak gimana. Dulu pernah Holocaust, kita juga sekarang lagi gini gitu. Retorikanya sedikit Ya itu, aneh gitu. iya makanya. Ya tapi kita bisa belajar dari kondisi dia ya. Mm, Eh, bagaimana dia memainkan emosi mm-mm. sebenarnya. Jadi dia Iya. jatuhnya lebih main. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Oke, Oke. nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol ini. Mungkin kita akan akhiri dulu sebentar di sini, dan karena ya beda time zone juga, kita juga akan lanjuti pasti podcast ini mungkin dalam hari-hari ke depan ya. Dan ya, until then mungkin kita, Sekitar. iya, see you in the next episode dulu. Ya, Oke, thank you, thank you, Pak. thank you.